Selain dampak terhadap korban banjir bandang dengan kerusakan rumah maupun jalan lintas yang terputus akibat material banjir, kelangkaan BBM ataupun bahan bakar minyak ini juga terjadi di wilayah di tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Padang Sidimpuan dan juga di Tapanuli Selatan. Kelangkaan BBM ini dikarenakan terputusnya sejumlah arus ataupun jalur alternatif maupun jalan lintas utama di Sumatera Utara dari depo Pertamina Sibolga yang merupakan tempat distribusi BBM untuk menuju wilayah Padang Sidimpuan maupun Tapanuli Selatan. Sehingga tadi kami melihat di sepanjang jalan di sejumlah ataupun beberapa SPBU ini terjadi antrian kendaraan cukup panjang untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka, baik itu roda 2 maupun roda 4. Bahkan ini antrian per SPBU ini bisa mencapai 2-3 km. Dan disampaikan bahwa ini dikarenakan adanya kerusakan infrastruktur jalan sehingga menghambat distribusi BBM di sejumlah daerah. Bahkan tadi salah satu SPBU menyampaikan bahwa hanya menerima 8.000 liter BBM di setiap jenisnya dan satu kali pengiriman setiap harinya. Sehingga saat ini masyarakat membutuhkan bahan bakar minyak, dan bukan hanya masyarakat umum tapi juga tentunya para pekerja alat berat yang terus berjibaku membersihkan material banjir bandang maupun longsor yang tentunya juga membutuhkan bahan bakar minyak. Dan disampaikan bahwa keterlambatan stok BBM ini dikarenakan infrastruktur jalan yang rusak pasca bencana alam, sehingga kekosongan BBM di wilayah Kota Padang Sidimpuan pun terjadi di sejumlah SPBU. Sementara itu di Tapanuli Selatan ini juga disampaikan bahwa saat ini SPBU dibatasi untuk perharinya, di mana kendaraan roda 2 hanya boleh mengisi 1-2 liter saja perharinya. Dan bahan bakar minyak ini pun didapat dari wilayah Pekanbaru, Riau. Dan ini juga terbatas mengingat saat ini mobil tangki dari Riau juga terbatas, sehingga pengiriman secara bergantian, dan untuk wilayah Tapanuli Selatan setiap pengiriman hanya 8 ton ataupun 8 ton per SPBU yang ada di Tapanuli Selatan, di mana selama ini biasanya sekali pengiriman ini di kisaran 16 ton. Dan tentunya pemirsa, selain sejumlah dampak yang tadi saya sampaikan, saat ini kami juga masih menunggu data terbaru dari pihak BPBD Provinsi Sumatera Utara bagaimana saat ini hasil evakuasi sejumlah korban di lokasi bencana, khususnya di Kecamatan Batang Toru. Di tempat kami mengabarkan ada 3 desa yang terdampak cukup parah, yaitu Aik Ngadol, Huta Godang, dan Garoga, di mana hampir rata-rata rumah warga ini disapu material banjir bandang berupa lumpur dan juga gelondongan batang kayu. Namun dari data terakhir kami peroleh, di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan sendiri, ini sudah sekitar 32 jiwa yang ditemukan meninggal dunia, dan ada 4.000-an lebih masyarakat yang mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Ada 6 posko pengungsian di Kecamatan Batang Toru, dan 2 posko ini merupakan posko utama yang berada di Batu Ula dan juga di posko kecamatan yang saat ini dipenuhi ataupun ada sekitar ratusan, masing-masingnya ada 750 pengungsi di posko pengungsian Batu Ula dan 200 pengungsi di posko kecamatan. Namun memang para pengungsi tidak seluruhnya menginap di posko pengungsian, mereka juga menginap di rumah-rumah kerabat yang masih aman dari dampak bencana. Namun untuk memenuhi kebutuhan pangan, logistik, mereka akan datang ke posko pengungsian. Demikian saya kembalikan ke Kianana dan Tiara di studio.